Ngaguru ku kabodohan, ikhlas eusi kapinteran. Nih, ini nih. Hai, berhenti kamu. Momennya lagi haru. Ini bukan forum bersikan, ini forum saya. Ngaku anak muda, ngaku berpendidikan, nggak punya otak. Ini penderitaan rakyat dan urusan Persikas. Saya malam itu marah karena Persikas Subang dikabarkan dijual, klub siluman akan bertambah. Barusan ini di negeri kita lahir seorang pemimpin, walaupun hanya gubernur, tapi serasa presiden, Bang. Jawa Barat berkata, beri aku seorang duda maka akan kugoncang Indonesia. Terbukti, Bang. Ini Bapak yang kamu saya tadi? Iya, Pak. Asalnya mana? Dari Sulawesi Tengah, Pak. Oh, Sulawesi Tengah? Iya. Jauh banget. Naik Jalan mobil seminggu, iya. Sulawesi Tengah. Oke, selamat datang lagi di channel Raka TV, di channel yang gak pernah ada faedahnya tapi bisa menghadirkan berita-berita yang lagi rame saat ini ya. Oke, jadi berseliweran video-video KDM lagi marah-marah, ternyata ini penyebabnya guys. Langsung aja kita lihat videonya. ngaguru ku kabodohan, ikhlas eusi kapinteran. Nih, ini nih. Hai, berhenti kamu. Momennya lagi haru. Ini bukan forum bersikan, ini forum saya. Siapa kamu? Turunkan spanduknya. Turunkan. Hai, jangan kau jago di sini kamu. Gak mikir kamu. Ini bukan forum Persikas, ini forum saya. Dengan rakyat, mikir kamu. Punya otak kamu. Ngaku anak muda, ngaku berpendidikan, nggak punya otak. Ini penderitaan rakyat dan urusan Persikas. Saya malam itu marah karena ada sekelompok orang yang tidak memiliki adab dalam hidupnya. Di saat air mata jatuh karena rasa empati pada derita seorang ibu yang memiliki 4 anak dan membiayai mereka hanya dengan memungut botol-botol bekas, tetapi anaknya bisa tumbuh dengan baik. Suaminya menikah lagi dengan orang lain. Ini berteriak yel-yel untuk menyelamatkan Persikas karena klubnya berpindah tempat, dibeli oleh pihak lain. Tentunya sikap ini adalah sikap yang tidak beradab, yang menempatkan sebuah masalah tidak pada tempatnya. Dan yang paling penting adalah bahwa hilangnya nalar rasa, hilangnya hati dan hilangnya cinta pada orang yang terlalu mengedepankan ego. Betul. Untuk membela klubnya tetapi mengabaikan fakta derita yang dihadapi oleh warga di hadapan matanya. Semoga peristiwa itu menjadi pembelajaran penting bagi kita. Dan tentunya kemarahan saya akan di-framing menjadi pemimpin yang emosional dan dibawa kemana-mana. Bagi saya itu tidak penting, dipersilahkan saja. Tapi mendidik rakyat bagi saya jauh lebih penting dari sekedar memikirkan popularitas dan elektabilitas. Bener banget ya, momennya nggak pas banget anjir. Yang lagi momen haru ya kan, sedih. Kang Deddy lagi merangkul anak kecil, tiba-tiba selamatkan Persikas. Nggak ada otak sumpah. Urusan Persikas bukan di sini di lapangan, dan bukan urusan saya. Kamu punya otak. Ada orang menderita lagi selamatkan, kamu teriak Persikas. Siapa kamu? Bangun sini. Cari siapa orangnya. Dengan saya sini. Cari. Saya tidak terima. Saya tidak terima Anda. Anak muda tidak punya otak kamu. Kalau kamu anak sekolah, saya cari kamu sekolah di mana. Kalau kamu mahasiswa, saya cari kamu di mana. Saya pikir kamu jagoan di sini. Udah, jangan kamu. Saya udah tahu mereka siapa.
Kalau kamu mahasiswa, saya cari kamu kuliah di mana. Kalau kamu anak sekolah, saya cari kamu sekolah di mana. Udah, dibiarin aja, biarin. Nggak mikir kamu. Udah, ya. Ini yang disebut orang harus pakai Lihat, ini forum apa? Ini bukan forum Persikas. Kalau nyampein Persikasmu diambil orang, itu bukan urusan saya. Sana ke siapa? Udah duduk, yang ini, dah. Ambil spanduknya. Saya pikir saya takut sebenarnya. Hei, kamu Persikas, pindah kemanapun, tidak akan mempengaruhi orang miskin untuk bisa makan. Betul. Setuju. Orang Subang bukan butuh Persikas hari ini. Orang Subang butuh jalan yang baik. Nah, butuh sekolah yang baik. Itu urusan kamu, hobi dan kesenangan. Betul. Tapi tidak boleh mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kepentingan masyarakat. Setuju. Mengelola sepak bola untuk menjadi Liga 1, Liga 2 itu perlu biaya besar. Tidak akan bisa Pemda Subang pakai duit Pemda untuk ngurus main bola. Duitnya nggak cukup. Persikas Subang dikabarkan dijual, klub siluman akan bertambah. Persikas Subang itu didirikan tahun 1951 dengan julukannya Singa Subang. Liga 3 2023-2024, Persikas Subang berhasil promosi ke Liga 2. Dan musim ini Persikas berhasil bertahan di Liga 2. Tapi setelah mati-matian bertahan di Liga 2, Persikas dikabarkan akan dijual. Nah, kabar yang beredar Persikas akan dijual dan pindah home base ke Palembang. Isunya akan jadi klub baru di Palembang, Sumsel United. Jadi Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ci Ujang, memang sudah berencana sejak awal 2025 untuk membentuk klub baru di Palembang. Klub itu bernama Sumsel United dan akan jadi pesaing Sriwijaya FC. Meski mendapat penolakan dari pendukung Sriwijaya, tapi Ci Ujang menjelaskan, kalau mendukung Sriwijaya itu berisiko karena Sriwijaya kemungkinan akan tertimpa utang-utang di masa lampau. Jadi Ci Ujang berencana untuk memilih klub baru. Bahkan Ci Ujang sudah mengakui sudah ada pembicaraan dengan Persikas Subang. Kalau memang benar Persikas akan diakuisisi jadi Sumsel United, akan ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, kasihan pendukung Persikas yang sudah berjuang mati-matian mendukung klub untuk bertahan di Liga 2 musim ini. Yang kedua, akan ada 2 klub Palembang di Liga 2 musim depan, Sriwijaya FC dan Sumsel United. Yang ketiga, akan ada klub siluman baru di Liga Indonesia. Ya, musim ini itu Tornado FC udah ganti jadi Tornado Kendal. Nah, akan ada klub siluman baru nih. Kalau memang betul Persikas ganti nama jadi Sumsel United. Salam Di Matteo. Oh, jadi ini guys penyebabnya ini guys ya. Kasian gitu ya, berharap dibantu sama Kang Deddy Mulyadi, malah dimarahin, kapok. Lagian sih ngurusin bola aja ya kan. Padahal rakyat masih banyak yang sengsara, lapangan kerja masih sedikit, pengangguran makin banyak. Oh ini nih orang-orangnya nih. Kelas. Mereka muda amat. Masih muda ya. Iya, kita tahu kalian sayang sama klub bola kalian, niat kalian baik, cuma caranya nggak baik. Nggak gitu caranya, kayak demo coba dia. Lagi tenang ya kan, tentram, ada rakyat yang harus dibantu, malah kayak orang demo. Dan juga nggak sedikit para netizen yang komen begini guys, pasti bayaran nih, pasti disuruh-suruh nih, pasti ada orang yang nggak suka sama KDM nih, makanya mereka disuruh demo di situ. Ya mungkin aja, nggak tahu juga sih kita mah. Gak pikir saya takut sama kalian. Hei, kamu Persikas pindah kemanapun tidak akan mempengaruhi orang miskin untuk bisa makan. Itu urusan kamu, hobi dan yang menjadi kebutuhan dasar bagi kepentingan masyarakat Subang. Mengelola sepak bola untuk menjadi Liga 1, Liga 2 itu perlu biaya besar. Tidak akan bisa Pemda Subang pakai duit Pemda untuk ngurus main bola. Duit yang dari sisi pribadi oleh suaminya disakitin, ya dalam keadaan sehat. Walaupun yang ini tidak ada kesempurnaan, tapi Allah memberikan jalan bagi hidupnya untuk tetap hidup.
Oke, ada yang komen di sini, watak aslinya keluar, bukan mengalami malah menekan ucapannya. Tidak sesuai perbuatan giliran Persib juara ikut pansos. Katanya bola bukan kebutuhan mendasar, tapi kalau Persikas juara pasti nempel. Ngadi-ngadi ini orang nih. Gue jamin siapapun gubernurnya, kalau misalkan lagi ada acara yang hikmat begini ya, yang lagi ngomongin tentang permasalahan di masyarakat, tiba-tiba ada orang demo, selamatkan Persikas, selamatkan Persikas, ya pasti marah juga guys, gue jamin, bener. Kalau mau ngadu, nanti selesai acara, lo datang baik-baik ke Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum Kang, punten, kami dari fans garis keras Persikas meminta bantuan ke KDM buat menyelamatkan Persikas, gitu caranya. Jangan kayak orang gak sekolah apa. Barusan ini di negeri kita lahir seorang pemimpin, walaupun hanya gubernur, tapi serasa presiden, Bang. Wih, mantap. Barusan ini. Barusan ya? Iya. Siapa orangnya, Bang? Hah? Orangnya siapa, Bang? Oh, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kalau Bung Karno dulu berkata, beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncang dunia. Tapi kalau Jawa Barat berkata, beri aku seorang duda, maka akan kugoncang Indonesia. Terbukti, Bang. Terbukti ya? Iya, terbukti. Oke. Ini fans KDM dari Sulteng ya. Oke. Biar bangsa ini tahu. Cintanya masyarakat dari seluruh pelosok itu cinta akan Kang Deddy Mulyadi. Dan berharap beliau bisa jadi RI 1. Amin. Terima kasih, Bang. Oke, kesan-kesannya, Bang? Kesan-kesannya? Kesan-kesannya ya selama saya di sini, alhamdulillah saya masyarakat biasa, tapi saya dijemput luar biasa oleh beliau. Saya diajak makan bareng di restoran. Saya ditempatkan suruh beristirahat selama 2 malam di hotel berbintang lagi. Kami sewanya kalau mau dibilang itu 2.800.000 satu malam. Orang-orang seperti saya sebenarnya tidak layak, tapi dengan kenal sama beliau, berjumpa dengan beliau, yang tadinya tidak layak jadi layak, Bang. Luar biasa. Luar biasa ya. Kang Deddy Mulyadi. Jadi orang ini adalah fans KDM yang datang jauh-jauh dari Sulawesi Tenggara ya. Sulawesi Tengah ya? Ya, dia rela gitu ya, pakai uang pribadi dari Sulteng naik mobil ke Jawa Barat demi bertemu KDM. Wah, gue juga pengen ketemu nih, Pak. Bapak yang tamu saya tadi? Iya, Pak. Asalnya mana? Dari Sulawesi Tengah, Pak. Oh, Sulawesi Tengah? Iya. Jauh banget, naik Perjalanan mobil seminggu, iya. Sulawesi Tengah? Iya. Seminggu? Seminggu perjalanan, Pak. Kerjaannya apa Sulawesi Tengah? Saya cuma travel, Pak. Travel? Iya. Antar jemput kemana biasanya? Antar jemput penumpang dari Sulawesi Tenggara masuk Sulawesi Tengah. Sulawesi Tenggara masuk Sulawesi Tengah? Iya. Habis uang berapa dari situ ke sini? Sini. Bapak mau nasi goreng. Bu, nanti sekalian sama saya aja, Bu. Ya, Bapak udah bayar? Boleh sok aja. Oke. Berangkat tuh hari apa? Hari Jumat, Pak. Jumat minggu kemarin. Nah, iya. kalau rutenya kalau dari Bapak Morawali kan? Iya. Kampung apa Bapak namanya? Korlama, Pak. Korlama. Bapak asli orang situ? Orang situ, Pak. Oke. Berangkat dari situ hari Jumat. Hari Jumat, subuh hari Jumat. Jam berapa? Jam 4 subuh. Oke. Berangkat. Dari situ nanti jalurnya kemana saya pengen tahu? Jalurnya melewati perbatasan dari Kabupaten Morowali ke Kabupaten Poso. Ke dan, Poso? Melewati perbatasan Kabupaten Poso ke Kabupaten Sulawesi Selatan. Terus berjalan sampai ke Makassar. Sampai ke Makassar? Iya, dari Makassar. Berapa hari itu? Dari rumah sampai ke Makassar? 1 kali 24 jam, Pak. Oh, berarti 24 jam? Iya. Nyampe ke Makassar? Sampai ke Makassar. Oke, tidak ada masalah di jalan? Tidak ada masalah di jalan. Nggak ada yang cekat-cekat? Tidak ada juga. Aman. Terus? Nanti dari Makassar kita naik feri. Naik feri? Turun ke Surabaya. Oh, naik feri turun Iya. Surabaya. Oke. Dari Surabaya? Dari Surabaya baru kita mendarat lagi. Lewat. Naik mobil? Iya, bawa mobil ini. Nyampe lah ke sini. Nyampe Ya udah sini. kalau dari Surabaya saya hafal, Pak. Saya nggak hafal tuh dari Morowali. Lewat belakang kita, Pak. Oke, Sulawesi Selatan itu. Iya. Saya tuh kan nggak lihat mobil Bapak tulisan. Tulisannya tuh tadi tuh ada tulisan fans KDM. Ada fans KDM. Nggak akan berhenti saya. Ini siapa? Dilihat mobilnya kok nomor luar. Oh. Saking cintanya, Pak. Wah, ada sekarang udah ketemu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau nginep Bandung nggak? Udah nginep di Bandung. Boleh. Ya. Nanti nginep di Bandung. Nginep di salah satu hotel di Bandung. Orang kampung masuk hotel. Nggak apa-apa sekali-kali. Om nanti masukin hotel di Bandung. Hotel yang dekat itu aja, yang dekat gak sibuk. Nah, bilangin ke tamu Bapak. Nonton dari situ mau berapa malam nginepnya?
Mau berapa malam? 2 malam? 2 malam cukup. 2 malam. Pengantenan sama istri. Nah nanti pulang mau lewat mana? Ferinya mau Tanjung Priok, mau Surabaya? Mau Tanjung Perak? Kenapa nggak Jakarta? Kemahalan Pak. Udah nanti urusan saya. Ini ditato ini. Jadi nabung berapa hari sampai sini? 3 bulan Pak. 3 bulan? Iya. Ngumpulin Udah berapa dari sebulannya? 3 bulan kemarin kita rencana untuk begini. 3 juta, 4 juta yang bisa di ini simpan. Jadi bawa bekal berapa dari sana? 12 kan kemarin. 12 juta? Iya. Walah. Naik feri berapa bayarnya? 5 juta. Dengan mobil? Iya. Berdua? Iya. Bertiga 5 juta. Iya kalau bolak-balik 10 juta. Habis tuh minus. Iya sudah ketemu. Kalau bicara pensi ini Pak tidak bisa ditukar dengan uang Pak. Yang penting sudah bisa ketemu sama Bapak. Sudah ketemu. Ya kan, ngapain susah-susah ketemu saya, nyariin orang yang kayak gini. Biasa aja. Di sana juga banyak orang seperti saya. Di warung kopi kita di sana Pak, kebanyakan yang dicerita Bapak selalu diceritakan Warung kopi di mana? Di Sulawesi Pak. Lah, Banyak yang fans sama Bapak. orang jauh, masa dari mana taunya? Dari medsos Pak, dari TikTok, dari ini. Dari mana? Dari apa? YouTube. Jadi seolah-olah merasa bahwasanya baru pertama kali ini ada pemimpin seperti Bapak. Begitu. Itu yang menjadi ini menarik perhatian banyak orang sehingga orang. Cuman yang lain tidak posting di media sosial. Mungkin yang lain lebih bijak, lebih arif, lebih silent. Seluruh gerakannya nggak mau diketahui oleh masyarakat. Gitu kan? Saya mah sombong. Setiap apa yang lakukan diposting. Walaupun tidak semua dilakukan diposting juga. Nih Mbak, makan. Sama makannya kan? Ini. Ini buat anaknya. Masih penuh sini ya. Abang nanti kalau kurang boleh tambah. Mbak. Tamu dari jauh-jauh ya guys ya, dijamu dengan sangat baik, bahkan dipesani hotel, dan juga pasti akan diberikan ongkos buat pulang ke Sulteng. Luar biasa. Pak, mau ketemu Pak, saya Pak sama KDM Pak. Tolong Pak, ayo kita rame-rame ke sana yuk. Iya, minggu bos. Sama istri sama anak. Bapak aing sana ya. Dari Sulawesi Tengah ya? Iya, Sulawesi Tengah. Ya Allah. Perjalanan 1 minggu ditempuh. Alhamdulillah sampai juga ya Pak. Iya. Walaupun ada kendala. Foto KDM. Mantap. Tulisannya gede banget ya, fans KDM. Iya, video yang pas. Tutup dah ya mah, taruh tutup. Dah sini aja. Kecil buaya muara. Jadi waktu itu ke rumah saya mau masuk kamar tiba-tiba ada ular king cobra. Saya agak curiga karena ularnya tidak begitu ganas. Artinya bahwa ular itu ular rumahan. Orai, mana orai? Hirup kene teh. Ular king cobra itu yang dari rumah saya itu. Yang mau masuk ke kamar. Mana? Oh, ada. Oh. Hidup Pak. Oh, ini kan sudah kedua kalinya kamu ngirim ular king cobra. Siapa? Ke gerbang pintu rumah saya. Oh, ada yang ngirim ular? Ya. Jangan dong, nggak boleh ya. Nanti yang ketiganya kamu apes ketangkap loh. Oke teman-teman, subhanallah, Kang Deddy Mulyadi rumahnya dikirimi king cobra. Ya Allah, sangat zalim sekali ini orang yang kirim Kang Deddy king cobra. Betul. Mudah-mudahan pemimpin kita, pemimpin Jawa Barat, pemimpin yang paling baik selama ini dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengirim king cobra, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah agar bertobat. Lindungi KDM, lindungi Jawa Barat. Amin ya Allah, semoga KDM dilindungi dari orang-orang yang syirik, orang-orang yang ingin menjatuhkan KDM. Amin. Oke lah, segini aja videonya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di next video.